חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. לא ליפול. Kembali melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Senin malam waktu setempat. Serangan ini menggunakan puluhan rudal balistik jenis beranak yang dilaporkan memiliki sistem pemisahan hulu ledak dan daya jangkau akurasi tinggi. Serangan tersebut langsung menghantam beberapa sasaran strategis, termasuk pangkalan militer, markas pertahanan, dan infrastruktur penting Israel di wilayah tengah dan selatan negara itu. Kementerian Pertahanan Israel dalam pernyataan singkat mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara Israel sempat melakukan intersepsi terhadap beberapa rudal, namun volume dan kecepatan tembakan yang diluncurkan Iran melebihi kapasitas maksimal sistem Iron Dome dan David Sling. Kami menghadapi serangan rudal berjenjang dengan presisi. Inilah serangan rudal balistik Iran ke Beersheba sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa Iran dan Israel untuk menghentikan serangan dan menyepakati gencatan senjata yang sudah diumumkan sebelumnya. Akibat serangan ini, sejumlah gedung di Beersheba hancur. Operasi penyelamatan berlangsung di Beersheba, Israel Selatan pada hari Selasa setelah serangan rudal Iran menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Petugas darurat Israel terus menyisir lokasi serangan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di antara runtuhan. Petugas berhasil membawa seorang korban selamat di atas tandu melewati reruntuhan. Serangan terjadi pada Selasa pagi, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan gencatan senjata total dan menyeluruh antara Iran dan Israel. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, area sekitar kompleks apartemen tersebut juga hancur oleh rudal Iran. Oh, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. Sebelumnya, kota Beersheba juga menjadi sasaran serangan rudal Iran selama 2 hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Iran merilis video yang memperlihatkan detik-detik peluncuran rudal untuk menyerang markas Amerika Serikat di Qatar. Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar. Pangkalan udara Al-Udeid berlokasi di Qatar yang notabene merupakan pusat militer Amerika Serikat paling penting di Timur Tengah. Pangkalan militer ini menampung ribuan personil militer Amerika Serikat. Dewan Keamanan Iran menyebut total rudal yang ditembakkan sama dengan jumlah bom yang diluncurkan Amerika Serikat saat menyerang Iran, yaitu 19 rudal. Iran mengklaim serangan dilakukan secara terkendali dan operasi yang dinamakan Berkah Kemenangan ini menambah panas kondisi di Timur Tengah. Sementara itu, warga Doha Qatar panik setelah ledakan keras dari 6 rudal Iran yang menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid. Menteri Pertahanan Qatar mengutuk serangan udara Iran ke pangkalan militer Al-Udeid. Tidak ada korban akibat serangan, namun demi keselamatan, pemerintah Qatar menghentikan semua penerbangan. Pasca penyerangan di Qatar, pangkalan militer Amerika Serikat di Irak siaga penuh. Sejak Israel meluncurkan serangan ke Iran 13 Juni lalu, sedikitnya 400 orang syahid dan lebih dari 3.000 terluka. Militer Israel mengklaim telah menyerang sejumlah target strategis di jantung ibu kota Iran, Teheran. Penjara Evin menjadi sasaran bersama dengan beberapa lokasi lain, termasuk gedung utama Korps Garda Revolusi Islam dan markas besar sayap paramiliter IRGC. Pasukan keamanan di pusat penahanan Evin dikenal karena catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia mereka. Aktivis politik, jurnalis, dan musisi termasuk di antara mereka yang telah dipenjara di fasilitas tersebut. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot.
and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see... Ya, dalam konferensi video dengan para komandan senior Angkatan Darat, Hatami menyatakan pemerintah Amerika Serikat telah melakukan kejahatan terhadap Iran sejak kemenangan revolusi Islam pada tahun 1979. Hatami mencatat bahwa operasi Angkatan Bersenjata Iran yang berhasil melawan rezim Israel membuat frustasi musuh. Serangan itu memaksa Israel meminta bantuan Amerika Serikat, pihak utama yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan melibatkannya secara langsung dalam bentrokan dengan Iran. عملیات این کشور از تمامیت ارضی کشور از نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود بزرگترین حامی استقلال و تمامیت ارضی کشور هست با تمام قوا دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم، اما الان di antaranya berhasil menembus pertahanan dan menyebabkan kerusakan berat. Demikian pernyataan resmi dari militer Israel. Ledakan terdengar di berbagai kota besar, termasuk Tel Aviv, Beersheva, dan Ashkelon. Warga dilaporkan sempat panik dan berhamburan ke tempat perlindungan bawah tanah. Sirene serangan udara aktif selama hampir 45 menit tanpa henti. Tayangan langsung dari televisi lokal menunjukkan kobaran api besar di sejumlah titik yang diyakini merupakan lokasi jatuhnya rudal. Menurut pantauan militer Israel, sedikitnya 68 rudal balistik diluncurkan secara serentak dari wilayah Iran. Beberapa di antaranya membawa hulu ledak ganda yang menyebar secara otomatis di fase terminal penerbangan. Rudal-rudal tersebut juga dilaporkan menggunakan sistem navigasi canggih berbasis INS dan GLONASS yang menyulitkan radar pertahanan Israel untuk mengantisipasi pola lintasan secara akurat. Pihak Iran tidak memberikan komentar resmi hingga berita ini diturunkan, namun siaran televisi pemerintah Iran menunjukkan cuplikan peluncuran rudal dari berbagai lokasi. Dalam narasi siaran tersebut, disebutkan bahwa serangan ini merupakan respons langsung atas agresi militer Israel terhadap wilayah sekutu-sekutu Iran di kawasan. Sejumlah analis pertahanan menilai bahwa ini adalah gelombang serangan paling signifikan yang diluncurkan Iran terhadap Israel sejak awal eskalasi konflik pada 2024. Karakteristik rudal yang digunakan, ditambah dengan koordinasi waktu peluncuran, menunjukkan tingkat persiapan strategis dan intelijen yang tinggi dari pihak Iran. Sementara itu, Gedung Putih dan sejumlah negara Eropa menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan deeskalasi segera. Namun belum ada pernyataan tegas dari Washington terkait apakah serangan ini akan mendorong perubahan posisi militer Amerika Serikat di kawasan. Serangan ini dipastikan membuka babak baru dalam konflik Timur Tengah yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Informasi lebih lanjut mengenai dampak korban dan kerusakan infrastruktur masih dalam proses pendataan oleh pihak Israel. Serangan rudal besar-besaran Iran tidak hanya menghantam fasilitas militer dan infrastruktur penting Israel, tetapi juga menargetkan figur strategis dalam pemerintahan Israel. Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa Menteri Pertahanan Yoav Gallant dinyatakan tewas setelah konvoi kendaraannya dihantam langsung oleh salah satu rudal beranak yang berhasil menembus pertahanan udara saat berada di kawasan selatan Tel Aviv. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.42 waktu setempat, ketika Gallant sedang dalam perjalanan menuju ruang komando darurat di bawah markas besar militer Israel. Informasi awal menyebutkan bahwa konvoi tersebut telah dijadwalkan berpindah lokasi sejak 2 jam sebelumnya sebagai langkah pengamanan standar. Namun, rudal dengan sistem pemandu presisi tinggi berhasil mendeteksi dan mengunci posisi konvoi dalam waktu singkat. Laporan internal dari militer menyebutkan bahwa rudal yang menghantam konvoi adalah salah satu dari tipe Khaybar Shekan, rudal balistik jarak menengah milik Iran dengan kemampuan manuver tinggi dan muatan hulu ledak beranak. Hulu ledak utama melepaskan 4 submunisi yang tersebar dalam radius 500 meter, menciptakan ledakan beruntun yang mengenai seluruh rangkaian kendaraan konvoi.
Kendaraan lapis baja yang ditumpangi Galan dilaporkan mengalami kerusakan langsung di sisi kanan dan terbakar dalam waktu singkat. Tim pengamanan sempat melakukan evakuasi, namun Galan dan 3 personel pengawalnya tidak dapat diselamatkan. Kematian Galan diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers singkat yang digelar kurang dari 1 jam setelah serangan. Netanyahu menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap jantung pertahanan Israel dan menyatakan bahwa Israel akan memberikan respons setimpal